bersama dengan penuh keyakinan dan sadar di hadapan Guru Agung Buddha Gautama memuliakan dhamma ajaran serta sangha pembimbing penuntun ke jalan yang benar. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yathapi mekho thana yitwa gaja yitwa bawasate thalang ninanca pureti abhisandano wana ewang ewa ide kaco pugalo hoti tadiso. Orang yang seperti ini bagaikan awan tebal yang berisi air hujan, bergemuruh dan mencurahkan air yang menyegarkan di mana saja, membasahi dataran tinggi dan juga dataran rendah, murah hati tanpa ada pembedaan. Itiwutaka syair ke-66. Yang kami hormati pemimpin puja, para upasaka, upasika terkasih dalam Dhamma, terpujilah Guru Agung Buddha, Namo Buddhaya, Soti Hontu. Ibu bapak saudara, pada kesempatan yang sangat baik ini, bersama dalam kebajikan, berkumpul, membuat sebuah kondisi, tentu saya yakin dengan tujuannya agar hari-hari kita semakin berisi. Terlebih pada satu waktu yang menjadi kesepakatan bersama pada umumnya di Indonesia, yakni pada hari Minggu. Karena pada umumnya Senin sampai dengan hari Sabtu sebagai upasaka dan juga upasika melakukan kewajiban untuk menunjang kelangsungan hidup dalam sebuah keluarga dan juga sebagai kondisi untuk melakukan kebajikan itu sendiri. Ibu bapak saudara, masih teringat dan juga tentu kita belum move on ya. Karena pada saat-saat sekarang ini pun di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan, ya, di wihara-wihara tertentu mengadakan sanggahadana. Kalau di sini kan sudah paling awal, di mana pada seusai masa-masa terlampaui bersama untuk melakukan kebajikan dengan persembahan kebajikan itu sendiri. Karena persembahan itu ya aktivitasnya itu adalah dana. Namun untuk mengembangkan yang namanya adalah caga. Caga itu sifat bajik yang ada di dalam diri. Kalau kita tidak lakukan, tentu caga ini secara terus-menerus akan terpendam. Dan bentuk kebajikan itu dinamakan sebagai dakhina. Nah, dakhina adina
Sehingga pada saat ibu, bapak, saudara, mungkin anggota keluarga telah berpulang, apa yang ibu, bapak, saudara lakukan? Yakin adalah melakukan kebajikan. Nah, kebajikan itulah yang dinamakan sebagai dakhina. Nah, dakhina ini yang bisa kita sampaikan, kita persembahkan kepada mereka yang berpulang. Nah, dan bukan berarti apakah yang dinamakan sebagai kebajikan bukan dakhina itu tidak bisa dipersembahkan. Namanya juga bentuk pemberian, ya. Bentuk pemberian. Saya yakin setiap orang ingin diberi sesuatu hal yang terbaik. Memang secara hakiki, apapun pemberian itu ketika diberikan kepada diri kita, mungkin kepada anak-anak terkasih, kalau dikasih kita terima terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, yaitu sudah menjadi hak mereka yang diberi. Namun sebagai pihak pemberi, karena kita juga sebagai wadah, tempat, objek untuk diberi, tidak dipungkiri pula kita pun akan berkomentar. Ketika suatu pemberian itu yang terbaik, nah kita pun juga akan menjadi happy. Indikator terbaik itu juga sangat banyak. Nah, di sini Guru Agung Buddha Gautama menyampaikan bentuk persembahan ini di dalam salah satu nikaya yang disebut dengan dalam Majjhima Nikaya atau nikaya yang bentuk cukup panjang, nah, tapi tidak singkat. Kalau khotbah yang panjang kan digha, atau karena digha itu namanya atau artinya adalah panjang. Majjhima itu menengah, agak cukup panjangnya. Nah, di dalam Majjhima Nikaya ada salah satu bentuk sutta khotbah beliau namanya Dakhina Vibhanga Sutta, yaitu bentuk persembahan, klasifikasi atau analisis persembahan yang seperti apa yang dinamakan sebagai dakhina. Nah, kala itu Guru Agung Buddha Gautama berada di sebuah taman, yaitu Taman Nigroda. Masih ingat dengan Ibu Tiri Pangeran Siddhartha? Kenal? Mengenal? Ya, saya kenalkan ya. Tapi kalau sistem pengenalan ini kita tidak bisa bersalaman. Nah, Ibu Tiri Pangeran Siddhartha Mahapajapati Gotami. Nah, kala itu Mahapajapati Gotami karena muncul Sangwega. Nah, artinya Sangwega ini adalah ketergugahan hati. Nah, ketika melihat karisma, keagungan dari Guru Agung Buddha Gautama. Sama halnya ibu bapak saudara ketika mendengar berita, misalkan ada anggota keluarga teman ataupun kerabat kehilangan, tentu akan muncul yang namanya sangwega atau ketergugahan hati. Nah, ketergugahan hati ini itu untuk melakukan suatu tindakan bajik. Bukan ketergugahan hati untuk melukai makhluk lain atau melukai orang lain. Di sini ketergugahan hati untuk meringankan beban dan juga untuk melakukan kebajikan. Nah, apa yang muncul di dalam diri Mahapajapati Gotami saat melihat karisma keagungan dari Guru Agung Buddha Gautama? Dikala beliau itu berada di antara para saka dan ada pula Mahapajapati Gotami. Nah, Guru Agung Buddha Gautama menyampaikan kepada Mahapajapati Gotami. Waktu itu
Mahapajapati Gotami dengan tangan sendiri membuat jubah yang ingin dipersembahkan kepada Guru Agung Buddha Gotama. Dengan penuh keyakinan, tentu di dalam kitab komentar atau Adhakata, nah di istana itu juga banyak sekali jubah-jubah yang indah, yang mahal. Namun Mahapajapati Gotami dengan tekad, dengan semangat, ingin dengan tangan sendiri untuk melakukan, membuat sesuatu hal yang terbaik. Sebagai salah satu contoh sebelum ke Mahapajapati Gotami, ibu-ibu yang bisa masak. Ya, karena masak itu memang terkadang menjadi sebuah kewajiban ya sebagai ibu rumah tangga. Apakah itu juga tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak? Bisa juga. Nah, bagi yang lihai dan juga senang untuk masak, nah tentu dengan tangan sendiri sebelum melakukan kebajikan persembahan dana, nah karena punya misalkan sayur ini, kemudian punya bahan ini dimasak, lalu dipersembahkan kepada salah seorang biku atas nama sangga, muncullah rasa bahagia. Sebagai analisis persembahan, nah di sini begitu sangat detail bagaimana munculnya rasa bahagia pada saat melakukan persembahan itu, dan juga di mana persembahan itu dinamakan sebagai dakina dan menjadi murni, menjadi suci, menjadi maha, menjadi besar. Semua akan saling terkondisikan. Nah, karena dengan tangan sendiri Mahapajapati Gotami ini membuat jubah yang dipersembahkan kepada Guru Agung Buddha Gotama. Apakah, ini pertanyaannya adalah, Guru Agung Buddha Gotama langsung menerima? Kalau secara sekilas iya, tetapi dengan penuh pertimbangan, Guru Agung Buddha Gotama tidak langsung menerima. Ini hal kedua. Ya. Hal kedua yang ditolak. Ya, ditolak oleh Guru Agung Buddha Gotama atas permintaan dari Mahapajapati Gotami. Nah, kalau hal kedua tentu ada hal yang pertama. Nah di sini ketika beliau masih menjadi perumah tangga. Nah kemudian yang berikutnya itu, ini maksudnya pada waktu Mahapajapati Gotami belum memasuki keanggotaan sebagai bikuni. Nah kemudian yang kedua itu penolakan pada saat beliau ingin memasuki dalam kehidupan spiritual menjadi bikuni. Dan ini ditolak oleh Guru Agung Buddha Gotama. Bagaimana perasaan ibu bapak ketika persembahan itu ditolak? Tentu akan muncul rasa sedih. Namun ini ada kedua disampaikan kembali. Bante, mohon berkenan menerima persembahan ini, persembahan jubah ini, Ciwara Sataka, yang saya bikin atau buat sendiri, tenun sendiri, dengan penuh keyakinan sehingga bisa terbuat ciwara yang begitu sangat indah. Dan ini khusus saya persembahkan kepada Bante. Kedua kali. Apakah diterima? Tidak diterima. Kok tega ya? Kemudian ketiga kalinya Mahapajapati Gotami itu menyampaikan kembali.
Bante, jubah ini terbuat dari kapas terpilih. Saya pergi dengan tangan sendiri, ya, dengan seorang diri, dan juga ditemani oleh para dayang-dayang yang lainnya. Pergi ke tempat penenun, membawa alatnya, dan juga menenun sendiri di tempat penenun yang handal. Ini hasil yang terbaik dari tangan saya sendiri. Apakah langsung diterima? Tidak juga. Kemudian, Guru Agung Buddha Gautama memiliki seorang biku atau asisten, yaitu Bante Ananda. Melihat hal ini, Bante Ananda langsung mengambil alih. Bante, Mahapajapati Gautami dengan penuh keyakinan melakukan kebajikan ini, membuat jubah, dan Mahapajapati Gautami telah merawat dikala Bante hidup di istana, dikala ditinggal oleh seorang ibu. Apakah kurang baik seperti apa sehingga Bante tidak menerima persembahan dari Mahapajapati Gautami? Wahai Ananda, dengan penuh welas asih atau kasih sayang, ketika hal ini saya terima, itu menjadi ketidakbaikan hasil dari kebajikan Mahapajapati Gautami. Apa yang seharusnya untuk dilakukan Bante? Menjadi baik dikala persembahan ini bukan atas nama pribadi atau individu, namun persembahan ini dipersembahkan atas nama sangga. Karena sangga itu bisa ada karena dari para upasaka dan juga upasika yang menyokong. Dan juga akan menjadi kokoh, dan dhamma itu akan tetap lestari. Nah, jadi pada saat melakukan persembahan, atas nama sangga, bukan atas nama pribadi tertentu. Nah, ini tersampaikanlah kepada Mahapajapati Gautami. Dan dengan seketika pada saat itu Mahapajapati Gautami menyampaikan kepada Guru Agung Buddha bahwa jubah ini dipersembahkan kepada Buddha atas nama sangga. Nah, jadi kepada ibu bapak saudara, bukan berarti kita harus mencari sangga ada di mana. Nah, harus pada saat melakukan persembahan itu menunggu katina. Nah, menunggu katina dengan lima biku, karena dengan dinamakan sangga bisa lima biku. Nah, bukan seperti itu pula. Tapi di sini kita bisa berpikir kritis dan juga kita analisis. Jadi pada saat melakukan persembahan, itu adalah perwakilan. Nah, persembahan yang diberikan kepada salah seorang dengan sejumlah tertentu disampaikan kepada sangga atas nama sangga. Nah, atas nama sangga dari keluarga menyampaikan kebajikan yang seperti ini, misalkan demikian. Nah, karena apa? Karena disampaikan di dalam Dakkhina Vibhanga Sutta. Nah, ibu bapak saudara, ada klasifikasi jenis-jenis persembahan yang terbaik. Yang pertama itu jenis-jenis persembahan yang dipersembahkan kepada individu. Nah, kepada individu yang pertama kepada Buddha. Yang kedua adalah arahat. Lalu
Berikutnya itu adalah, yang kedua adalah Paceka Buddha. Buddha itu adalah sama-sama Buddha, yang kedua Paceka Buddha. Lalu yang ketiga itu adalah Arahat. Nah, pada Arahat. Kemudian yang kelima itu adalah beliau yang memasuki jalan ke arahantaan, tapi belum mencapai arahat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kepada beliau yang mencapai tingkat kesucian anagami. Yang selanjutnya itu kepada beliau yang memasuki arus jalan menuju tingkat anagami, maga, dan pala. Kemudian ada pula jenis persembahan yang dipersembahkan kepada individu yang mencapai tingkat kesucian sakadagami dan juga yang memasuki arus ke jalan menuju dalam tingkat sakadagami, maga, dan pala. Dan kepada yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan pada jalan Sotapati, maga, dan pala. Kemudian yang ke-10, kok tiba-tiba yang ke-10? Nah, ini mengatas juga konsentrasinya. Ini tadi selanjutnya berikutnya sampai ke berapa gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10 itu adalah kepada beliau yang mencapai tingkat kesucian atau terbebas dari nafsu. Namun ini berada di luar sasana. Artinya di luar sasana ini karena pada zaman Buddha itu kan kelompok-kelompok spiritual itu juga banyak dari kelompok yang lain, tidak hanya dari kelompok dari Guru Agung Buddha Gautama. Artinya kepada aliran lain yang tingkat spiritualnya itu juga tinggi namun berada di luar sasana. Itu juga baik. Kemudian yang ke-11, kepada orang biasa yang bermoral. Yang ke-13, kepada orang biasa yang tidak bermoral. Dan yang terakhir, berarti yang terakhir yang keberapa? Yang ke-14, yaitu kepada binatang. Nah, berapa kali lipat kebajikan ini akan berbuah dikala melakukan persembahan, misalkan makanan ataupun persembahan dalam bentuk pakaian ataupun jubah ataupun keberlangsungan hidup yang lainnya, artinya kebutuhan. Di dalam atah kata pun disampaikan ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian tertentu, yaitu di bagian menuju arus, pemasuk arus yaitu Sotapati, itu pun juga tak terhingga. Kalau sebagai binatang, yaitu melakukan persembahan kepada binatang 100 kali lipat. Nah, kemudian kepada umat biasa yang tidak bermoral itu pun juga ada hasilnya. Ya, ada hasilnya itu 1000 kali lipat. Ketika kita bisa sampai atas dan juga sampai atas, wow, berapa kali lipat yang bisa kita hitung ketika kita bisa dengan tangan sendiri melakukan kebajikan kepada beliau yang mencapai tingkat kesucian tertentu. Nah, Ibu Bapak Saudara, dengan analisis atau klasifikasi jenis persembahan ini, tujuan saya bukan untuk Ibu Bapak Saudara itu mencari di mana ya kehidupan dalam masa sekarang itu, untuk mencari seseorang yang mencapai tingkat kesucian. Itu justru akan membuang-buang waktu. Karena setiap kebajikan atau persembahan, setiap kebajikan itu juga akan ada nilai yang memurnikan. Banyak faktor. Kalau di sini adalah dalam segi si penerimanya. Nah,
Lalu juga disampaikan bahwa tidak cukup dan juga menjadi cukup sulit melakukan balas jasa kepada mereka yang sebelumnya itu belum yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga tidak bermoral, yang dulunya belum dermawan, kemudian menjadi yakin, kemudian lebih bermoral dan juga lebih dermawan. Nah, si yang pertama ini itu juga cukup sulit untuk melakukan, untuk memberikan penghormatan kepada yang kedua, karena tentu yang menjadi faktor eksternal di mana orang pertama ini yang mengkondisikan orang kedua itu hidupnya menjadi lebih baik. Tentu akan menjadi sungkan dikala orang yang pertama ini begitu sangat hormat kepada orang yang kedua itu menjadi lebih baik. Namun di sini adalah rasa bahagia. Itu sebagai bentuk balas jasa dan juga kebajikan sangat luar biasa tak ternilai. Nah, ini adalah disampaikan kepada Guru Agung Buddha Gautama dikala Bante Ananda itu menyampaikan, Bante, Mahapajapati Gautami ini begitu sangat berjasa. Nah, begitu sangat berjasa dikala Bante hidup di istana, kemudian dirawat, kemudian dididik dan seterusnya. Karena Mahapajapati Gautami ini berkat mendengar ajaran dari Guru Agung Buddha Gautama, Mahapajapati Gautami kehidupannya menjadi lebih baik. Artinya memperkuat atau memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian memasuki kehidupan sebagai bhikkhuni. Jadi menjadi cukup sulit. Namun bukan berarti dengan cara-cara hanya satu cara untuk bisa memberikan apresiasi kepada orang-orang tersebut seperti Mahapajapati Gautami. Nah, intinya adalah untuk bisa meluruskan pemahaman dari ibu tiri tersebut. Supaya tidak serta-merta karena ini adalah anak angkat saya dulu, dikala saya berikan itu langsung dikasih, langsung dipenuhi. Oh tidak, tapi diedukasi terlebih dahulu. Nah, persembahan seperti ini, karena kan dengan klasifikasi hanya seseorang, itu kurang bijaksana. Alangkah baiknya kalau persembahan ini atas nama Sangha. Karena tindakan dari Guru Agung Buddha Gautama dengan sikap menyikapi seperti itu tentu dengan pertimbangan yang bijaksana. Karena atas dasar kaulas asihan atau karuna. Nah, kemudian klasifikasi untuk persembahan atas nama kelompok tertentu. Nah, ini kalau untuk atas nama pribadi, artinya adalah individu tertentu. Nah, itu terdapat 16 jenis, revisi atau ralat, ada 14 jenis. Namun kalau secara kelompok ada 6 jenis. Nah, ke-6 jenisnya ini seperti apa? Untuk yang pertama itu persembahan kepada 2 kelompok. Ya, 2 kelompok sangga, yaitu sangga bhikkhu dan juga sangga bhikkhuni dikala kehidupan Guru Agung Buddha Gautama. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua, 2 kelompok sangga, 2 kelompok bhikkhu dan bhikkhuni setelah Guru Agung Buddha Gautama itu mangkat atau parinibbana. Untuk jenis yang ketiga yaitu kelompok sangga bhikkhu. Kemudian untuk yang berikutnya itu kelompok sangga bhikkhuni. Nah, untuk yang kelima itu
kepada anggota sangga biku dengan sejumlah tertentu dan atas nama sangga. Dan terakhir, kepada sekelompok atau atas nama sangga bikuni atau dengan sejumlah tertentu dengan bentuk persembahan jenis tertentu atas nama sangga bikuni. Nah, jadi semuanya itu adalah atas nama sangga. Ya, karena bisa terbentuk sangga karena adanya anggota-anggota ini. Dhamma bisa lestari karena ada sangga. Sangga ini lestari karena ada ibu bapak saudara, para upasaka dan juga upasika. Nah, dari kedua jenis ini, apa yang menjadi inti, yaitu adalah pada saat persembahan ini dilakukan, ya, persembahan ini dilakukan juga karena dimurnikan oleh, pertama adalah si penerima, kedua pemberi. Jadi ketika ibu bapak saudara sebagai pelaku si pemberi memberikan kepada penerima, ya itu yang memiliki moral. Nah, tapi ibu bapak saudara misalkan 5 sila itu dilanggar 4 misal. Nah, atau tidak bisa dikata tidak bermoral, moralnya kurang baik. Persembahan itu dimurnikan oleh si penerima. Jadi si pemberi kurang bermoral, kemudian yang menerima itu bermoral. Kemudian untuk yang kedua, yaitu pemberi bermoral, kemudian yang menerima itu tidak bermoral. Itu pun juga masih ada nilainya, nilai kebajikannya. Yang ketiga, kebajikan itu tidak dimurnikan oleh keduanya. Si penerima tidak bermoral dan juga si pemberi pun juga tidak bermoral. Yang keempat inilah yang tentu menjadi idaman, ya idealnya. Nah, yang menerima atau si penerima itu bermoral, yang memberi atau pelaku untuk memberi itu si pemberi itu juga bermoral. Jadi kebajikan itu dimurnikan oleh keduanya. Sehingga keduanya ini melakukan hal-hal yang baik karena sila atau praktik moral melakukan kebajikan dalam bentuk persembahan dana. Persembahan dana tentu juga begitu sangat banyak jenis-jenisnya. Nah, ini menjadi murni karena Anda bermoral, yang menerima pun juga bermoral pula. Namun di sini yang perlu untuk kita garis bawahi adalah kita tidak perlu mencari mereka untuk nanti saya melakukan ini dia bermoral nggak ya? Nah, nanti jadi kalau terlalu berpikir yang demikian kita nggak jadi untuk melakukan kebajikan. Jadi yang perlu adalah kita sebagai pelaku pemberi, pelaku kebajikan, kitalah yang memurnikan. Kalau kita bergantung kepada faktor X yang akan kita berikan, nanti saya ketika saya kasih kepada si A, si A-nya loh dia gampang marah-marah, si A-nya ini gampang juga untuk pukul, si A ini juga sering keluyuran, si A ini juga sering bohong dan seterusnya, justru memunculkan hal-hal yang tidak baik. Kalau meminjam istilah sebelah ada saujon ya. Nah, berpikir atau berprasangka tertentu. Jadi di sini inti sarinya kita yang memurnikan untuk diri kita sendiri, dan untuk memunculkan wirya ya atau semangat dalam melakukan kebajikan, kita bisa melakukannya dengan tangan kita sendiri. Tapi atas Silani saya itu sangat sibuk, kemudian dan saya tidak bisa masak, nah seperti itu ya. Tidak masalah, tidak masalah karena banyak cara untuk
untuk bisa melakukan kebajikan itu. Tapi saya tidak bisa menjahit untuk saya bisa berbagi misalkan perlindungan dalam bentuk pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Saya tidak bisa menjahit. Kalaupun tidak bisa menjahit itu tidak masalah. Kita bisa join atau gabung dengan mereka yang bisa jahit. Nah, misal saya mau, karena kalau di suatu tempat tertentu itu ada 5 biku yang berwasa bisa melakukan kathina dusang. Nah, bisa melakukan kathina dusang. Saya tidak bisa menjahit atau silani tidak bisa menjahit jubah biku, tidak masalah. Tapi saya kuat untuk mengaduk kan kain atau sataka. Ya, sataka ciwara ini berwarna putih, kemudian dicelupkan di sebuah warna, saya bisa kuat untuk mengaduk. Itu juga sebuah kebajikan. Saya bisa mencarikan kain. Nah, itu jadi bisa satu kelompok tertentu dalam melakukan kebajikan ini. Tapi saya nggak mau kalau misalkan satu kelompok ini kan dianya suka juga untuk berbohong, suka melakukan ini, itu tidak perlu kita hiraukan. Nah, tidak perlu untuk kita perhatikan. Mereka mau melakukan tindakan seperti apa. Kalau mereka mau join, nah mau gabung pada saat kita melakukan kebajikan, ayo. Nah, di mana ketika kita berpikir atau mencari hal-hal yang ada lubang, di situ sekecil lubang jarum itu pun akan terlihat. Ya. Karena apa? Karena seseorang bisa menjadi habit, kebiasaan itu melihat jarum-jarum yang kiranya itu bisa tertutupi. Biarlah mereka yang mengetahui atau pribadinya yang mengetahui itu sendiri. Karena kita bisa merenungkan seperti yang disampaikan, dituntun oleh pemimpin Puja Bakti tentang Brahma Wihara Parana. Semua bergantung dari kamanya sendiri. Terlahir dari kamanya sendiri. Berkerabat juga dengan kamanya sendiri. Dan mereka yang melakukan kebajikan itu dengan cara yang pantas dan diperoleh dengan cara yang baik tanpa merugikan pihak lain. Dan juga mereka yang melakukan kebajikan ini itu juga praktik moral atau sila dengan penuh usaha yang penuh. Karena saya yakin 5 sila ya sesekali bisa penuh. Mungkin sesekali bolong 1, sesekali bolong 3, sesekali bolong semua. Enggak lah ya. Kalaupun kita pernah untuk dari kelima ini pernah bolong 1, ya setidaknya kita tahu kita pernah bolong 1. Kemudian kita bisa perbaiki. Contoh, misalkan di daerah di masalah ini cukup besar kan. Nah, kemudian ada tetesan air 1. Itu segera untuk diperbaiki sehingga kan tidak terlalu banyak bolong-bolongnya. Nah, kalau sudah terlalu banyak bolong-bolongnya, itu menjadi enggan untuk memperbaiki, ibarat rumah ibu bapak. Nah, di sini bolong, di sini bolong, di sini bolong. Aduh, banyak betul. Nah, tapi ketika 1, oh iya, itu segera untuk ditempel. Nah, di situ akan terlihat menjadi lebih indah. Jadi ini meningkatkan kewaspadaan dan juga kesadaran. Nah, seseorang bisa untuk mencoba, berusaha melihat apa yang dilakukan dan ini akan memunculkan namanya adalah pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Dari mana kita bisa tahu seseorang itu berpengetahuan, seseorang itu memiliki kebijaksanaan. Nah, dikala itu kita kembali pada kisah Mahapajapati Gotami ketika usai melakukan kebajikan dengan membentuk jubah ini dari kapas dengan begitu sangat baik, mau mempersembahkan kepada Buddha, mandi dulu, dandan dulu, pakai pakaian yang indah, pakai perhiasan, begitu sangat enak dilihat. Kemudian
menuju kepada Sang Buddha. Dan memang ada sebuah tulisan menyampaikan seseorang itu akan terlihat bijaksana, terlihat berpengetahuan, itu terlihat dari luarnya dengan berpakaian yang rapih. Ya, berpakaian yang cukup rapih. Terlihatnya itu terlihat indah. Wah, ini semuanya langsung mata teruju pada saya, ini silanya rapi nggak ya? Nah, itu akan terlihat mengkondisikan orang lain melihat kita menjadi senang. Gitu. Memang kita tidak mengharap orang lain senang kepada kita, tapi mengkondisikan orang lain itu melihat kita muncul rasa senang. Nah, tidak memalingkan muka seperti itu. Nah, itu dari luar, karena siapa yang tahu isi dari dalam kita. Dikala di dalam kita itu bisa terpancar, itu bisa membuat sebuah frekuensi dan vibrasinya itu bisa keluar dan dirasakan oleh orang lain. Dan ini tingkat spiritual dari masing-masing itu akan berbeda. Memang semuanya tidak bisa dilihat kasat mata mengenai tentang tingkat spiritual masing-masing individu. Ya, dan yang tahu adalah diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Nah, maka dari itu, dari apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama, dan di sini memiliki kesempatan bagi diri saya pribadi untuk menyampaikan, mengulang khotbah Guru Agung Buddha Gautama dari dalam salah satu Majjhima Nikaya tentang Dakkhina Vibhanga Sutta. Sesungguhnya sutta ini cukup panjang, analisisnya. Namun ketika ini cukup panjang, nanti ibu-ibu, bapak-bapak, bentar-bentar lihat handphone, bentar-bentar lihat jam. Nah, ini bisa kita buat berseri ataupun di sutta-sutta yang lainnya. Karena dengan kita membahas mengenai sutta, memang kita belajar pariyati. Namun seusainya apa yang menjadi kemudahan pola berpikir, kemudahan untuk memunculkan pemahaman ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti itu. Oh, jenisnya ini ya. Tapi di situ ada intisarinya. Dan di sini bukan berarti mengajak kepada ibu bapak saudara dengan mencari dan juga mencari di mana sangga itu berada, di mana orang ini mencapai tingkat kesucian apa, nanti kebajikan ini orang ini bermoral enggak ya, nanti kebajikan ini bagaimana akan hasilnya. Setiap kebajikan yang ibu bapak lakukan itu akan ada hasilnya suatu saat nanti. Dan itu memang menjadi hukum alam yang demikian adanya. Berkat kebajikan ibu bapak saudara terlahir sebagai manusia pada kehidupan sekarang ini dan bertemu dengan ajaran, memiliki keyakinan atau sadar kepada Buddha, dan memiliki juga dalam sebuah organisasi atau sangga yang bisa memberikan tontonan. Kemudian pada saat ingin bertanya, keraguan-raguan itu juga ada yang ditanya. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, dan untuk selanjutnya dan juga berikutnya, tetap semangat dalam setiap langkah melakukan kebajikan, sehingga dapat ditiru, diteladani oleh orang-orang di sekitar kita. Karena saya yakin ibu bapak saudara memiliki buah hati, ingin juga mereka semuanya memiliki karakter yang baik. Semuanya itu juga menjadi cermin yang menjadi cermin adalah ibu bapak saudara itu sendiri. Ya, mari semuanya kita menjadi teladan, menjadi sinar bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, sehingga mampu menyinari mereka yang di dalam kegelapan. Nah, semoga apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini memberikan motivasi, wawasan, inspirasi bagi ibu bapak saudara dan juga bagi saya pribadi. Dan kebajikan ini mari kita limpahkan kepada semua makhluk
karena ini kebajikan merupakan dagina, dan semoga mereka semuanya berbahagia. Mereka yang berhubungan kaman dengan kita turut menyaksikan, turut mengetahui, dan turut bermudita cita. Semoga mereka berbahagia. Namo Buddhaya Soti Hontu. Ya.